Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video. Benarkah konsep Tuhan adalah alam semesta itu sendiri? Awas, video ini bisa mengguncang iman Anda. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Kita mulai dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Quran Surah An-Nisa ayat 126 yang artinya, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah meliputi segala sesuatu. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal, yang akhir, yang zohir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Istilah kalimat Allahu Akbar menunjukkan dimensi fisik Tuhan yang super besar dan kekuasaan yang super besar yang manusia tidak mampu membayangkan juga fikirkan. Jauh dan luasnya tak terhingga dan dekatnya menyelimuti alam semesta termasuk manusia. Yang selanjutnya dari surah Al-Qaf ayat 16 yang artinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Inilah sebagian pandangan dari sebagian ahli fisikawan, filsuf, para sufi dan peneliti alam semesta tentang konsep ketuhanan. Di video ini secara pribadi saya tidak mengajak Anda untuk mengubah sudut pandang awal Anda, baik cara berpikir dan bahkan kepercayaan iman Anda kepada Tuhan semesta alam yang selama ini Anda anut hanya karena menonton video ini dari sudut pandang berbeda dan jarang dijelaskan. Di video ini saya mengajak Anda sejenak untuk berpikir secara logis guna menilai apakah premis ini bisa dianggap benar atau tidak. Pertama-tama kita memulainya dengan membuat sebuah premis yang berbunyi, Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Konsep premis tersebut sangat tidaklah sama dengan konsep ateisme. Bagaimana titik perbedaannya? Jika pada konsep ateisme seseorang yang menganut paham ini akan berpandangan bahwa keberadaan Tuhan dan dewa-dewi itu tidaklah ada, sehingga pada akhirnya mereka tersebut tidak akan percaya lagi terhadap keberadaan Tuhan itu sendiri. Hal itu sama seperti dengan pandangan dari Stephen Hawking yang merupakan seorang ilmuwan fisika dan penganut paham ateisme. Inilah pendapat beliau, Stephen Hawking, sebagai ilmuwan fisika yang menganut paham ateisme. Beliau mengatakan, jika sesungguhnya seluruh alam semesta ini terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Tuhan sedikit pun, melainkan terbentuk dari peristiwa fisika yang terjadi secara alamiah karena hukum gravitasi. Alam semesta dapat tercipta dengan sendirinya. Jika Anda cermati pandangan dari Stephen Hawking tersebut, dapat kita lihat perbedaan yang sangat mencolok antara paham ateisme dengan isi premis video ini. Jika Hawking berpendapat bahwa alam semesta terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Tuhan, maka sebagian ahli fisika, filsuf, dan sufi akan mengatakan sebaliknya, yaitu bagaimana jika sebetulnya alam semesta dan hukumnya yang ada ini
adalah Tuhan itu sendiri? Tentunya premis atau pandangan yang disebutkan tersebut masih perlu bukti yang kuat agar bisa diterima. Inilah alasan-alasan premis tersebut berdasarkan hasil pemikiran, pengamatan secara tidak langsung, dan bahkan pemberitaan-pemberitaan media mengenai eksplorasi manusia terhadap alam semesta. Pertama, alam semesta maupun Tuhan itu tidak dibatasi oleh batas ruang dan waktu seperti halnya manusia. Mungkin kalian akan menyanggah hal itu tidak berlaku demikian. Buktinya bumi ini ataupun matahari yang kita miliki ini suatu saat akan habis energinya atau mati. Sedangkan bukannya Tuhan itu kekal dan abadi? Betul, jika Tuhan itu kekal dan abadi. Namun untuk permasalahan bumi dan matahari atau bahkan galaksi Bima Sakti itu berbeda. Mungkin saja jika suatu saat galaksi Bima Sakti, bumi dan bahkan matahari akan habis energinya, namun hal tersebut tidak berlaku dengan alam semesta itu sendiri. Sebab alam semesta itu terdiri dari 200 miliar galaksi. Jadi meskipun bumi atau bahkan matahari kita ini akan habis atau mati pada masanya, namun tidak berlaku bagi keberadaan seluruh alam semesta ini. Bumi, matahari adalah bagian super kecil dari alam semesta yang super duper besar ini. Jadi baik sama-sama Tuhan maupun alam semesta, hukum ruang dan waktu yang berlaku bagi manusia tidaklah berlaku bagi mereka. Alasan kedua, manusia tidak akan mampu dan tidak akan pernah bisa menjelaskan secara rinci dan detail mengenai alam semesta dan Tuhan. Jika kalian ditanya, apa sih alam semesta itu? Mungkin saja kita masih berpikir panjang ketika hendak menjawabnya. Begitu pula ketika kita ditanya mengenai Tuhan. Alasan yang ketiga, baik Tuhan maupun alam semesta ini tidak akan pernah mengalami yang namanya hari kehancuran. Kecuali mungkin bumi terjadi akibat perang nuklir, perusakan sumber daya alam bumi, pemanasan global, populasi manusia yang meningkat, perusakan ekosistem rantai makanan, dan keseimbangan alam, baik hewan, hilangnya banyak pohon hijau, sehingga waktu demi waktu terjadi kehancuran. Sebab jika seluruh alam semesta ini hancur, itu berarti tatanan-tatanan yang ada dan bahkan yang telah Tuhan siapkan ini akan hancur. Dan mungkin saja jika alam semesta ini mengalami kehancuran, maka Tuhan pun akan mengalami hal yang serupa. Bahkan lebih buruknya jika alam semesta ini hancur, maka keseimbangan yang telah sedemikian rupa tersusun rapi akan menjadi hancur berantakan. Surga dan neraka pun menjadi tidak ada. Begitupun jika Tuhan mengalami kehancuran, akan melawan sifatnya sendiri yang kekal, dan semua tatanan-tatanan dan aturan-aturan serta hukum-hukum yang telah Ia buat akan menjadi tidak berlaku. Sehingga bagaimanakah alam semesta ini akan bertahan jika Tuhan mengalami kehancuran atau hilang? Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan dan alam semesta itu merupakan sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ingat, bumi hanya bagian super kecil dari alam semesta. Alasan yang keempat adalah alam semesta memiliki perasaan sama seperti Tuhan. Buktinya jika kita merusak bumi ini, maka secara tidak kita sadari, baik Tuhan yang ada di dalam luasnya alam semesta ini menangis, sedih, dan bahkan marah atas apa yang manusia lakukan saat ini pada dirinya. Begitupun yang terjadi dengan bumi ini. Jika kita sebagai manusia merusak keseimbangan alam yang ada di bumi, maka bumi ini sendiri akan marah, sedih, dan menangis kepada kita manusia. Kemudian bumi mengekspresikannya melalui bencana-bencana yang terjadi dan menimpa kita sebagai manusia. Alasan kelima,
Tuhan itu adalah alam semesta beserta hukum di dalamnya. Alam semesta pun memiliki hukum. Maksud dari kalimat di atas adalah Tuhan itu bukanlah sosok pribadi seperti pada halnya dewa-dewi mitologi Yunani, melainkan sebuah hukum alam yang di dalamnya bersifat kompleks dan sangat terperinci, sehingga menimbulkan keteraturan yang sedemikian rupa. Adapun hukum alam semesta terdiri dari 12 hukum yang pernah admin buat khusus videonya. Tinggal geser di beranda bawah, meliputi: yang pertama, hukum daya tarik dan daya tolak yang dinamis atau the law of bioelectromagnetic. Yang kedua, hukum kesatuan ataukah the law of divine oneness. Yang ketiga, hukum getaran atau the law of vibration. Yang keempat, hukum tindakan atau usaha atau the law of action. Yang kelima, hukum pasangan ataukah the law of correspondence. Yang keenam, hukum sebab akibat atau the law of cause and effect. Yang ketujuh, hukum kompensasi yaitu the law of compensation. Yang kedelapan, hukum transmutasi energi yang kekal atau the law of perpetual transmutation of energy. Yang kesembilan, hukum relativitas atau the law of relativity. Yang kesepuluh, hukum polaritas atau the law of polarity. Yang ke-11, hukum irama, the law of rhythm. Yang ke-12, hukum gender atau dualitas atau the law of gender. Mungkin sebagian Anda bertanya, kenapa Tuhan itu adalah alam semesta beserta hukum di dalamnya? Bukannya sesosok pribadi? Jawabannya adalah, jika Tuhan itu sesosok pribadi, maka Tuhan harus menciptakan hukumnya sendiri. Lantas logika sederhananya, mengapa kita harus menyembah Tuhan jika Tuhan menciptakan sebuah hukum sendiri untuk mengatur? Logika kedua adalah jika kita meninggal, mengapa sebagian orang percaya bahwa yang akan mengadili manusia masuk surga atau masuk neraka itu Tuhan? Bukannya hukum yang telah diciptakan oleh Tuhan itu sendiri? Oleh karena itu, mungkin bisa disimpulkan bahwa Tuhan itu adalah alam semesta beserta hukum alam semesta itu sendiri yang hidup. Hal itu berkaitan dengan apa yang telah disampaikan di alasan premis nomor 4. Percaya atau tidakkah kalian bahwa sebetulnya alam semesta itu sendiri memiliki hukum yang mengatur? Lantas jika alam semesta itu sebuah benda mati, bagaimanakah alam semesta itu memiliki hukum? Mari kita ambil contoh hukum alam semesta nomor 6, yaitu the law of cause and effect atau hukum sebab akibat, yang mengatakan jika seseorang tidak bekerja atau berusaha, maka ia tidak akan mendapat rezeki atau nafkah atau makan. Apakah hukum tersebut tidak berlaku di kehidupan nyata atau sebaliknya? Jawabannya itu benar atau fakta dan sangat bekerja. Jika alam semesta ini memiliki sebuah hukum yang berlaku abadi, maka dipastikan bahwa alam semesta beserta hukum di dalamnya itu adalah Tuhan semesta alam itu sendiri. Sehingga baik alam semesta maupun Tuhan merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena di dalam alam semesta itu pula lah hukum Tuhan itu berlaku. Hukum alam semesta adalah hukum yang harus diikuti, dan siapa yang mengikuti aturan akan mendapatkan kemudahan, setidaknya tidak mendapat masalah dan mendapat kelancaran. Sedangkan yang melawan hukum kekekalan ini akibatnya akan mendapat hukuman atau sanksi. Kemudahan atau kelancaran dalam kehidupan adalah mendapatkan apa yang kita impikan, mudah meraih harapan. Sedangkan hukuman atau sanksi dalam kehidupan adalah mengalami kesusahan, masalah, penderitaan, kekecewaan, sakit, dan berbagai hal buruk yang tidak menyenangkan, termasuk di dalamnya hasil dari karma. Premis Tuhan atau alam semesta beserta hukumnya itulah yang bekerja dari dulu sampai detik ini, yang harus diikuti untuk mencapai keselamatan, keberlimpahan hidup,
dan kesemuanya itu adalah kunci jika Anda ingin mencapai keberlimpahan dan juga kemakmuran dalam hidup. Sehingga premis di atas searah dengan logika dan pengalaman hidup manusia yang dialami. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah premis tentang konsep Tuhan adalah alam semesta beserta hukumnya itu sendiri. Itu adalah sebagian pendapat dari ahli fisikawan, filsuf, para sufi dan peneliti alam semesta, yang tentunya video ini menambah ilmu dan wawasan kita. Tidak serta-merta ini harus Anda ikuti atau Anda ambil. Semua tentang bagaimana Anda mengolah informasi ini tambahan untuk menambah pustaka-pustaka ilmu di dalam otak kita. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.